Kembali lagi di cerita Syariah Islamic Syariah bersama saya Rudi Mitafarid dan saya ditemani dengan Kang Hendar. Oke. Banyak sekali yang ingin tahu keluarga muslim di sekitar di luar sana, mungkin Anda termasuk ya, yang ingin punya atau ingin menempatkan keluarga di tempat yang insya Allah secara lingkungan, secara keamanan itu cocok untuk tumbuh kembang anak misalnya seperti itu. Ingin yang Islami, maka sebisa mungkin kita akan berbagi informasi ataupun juga mudah-mudahan bisa sekalian ada inspirasinya ya Kang ya. Apa yang butuh atau yang banyak ditanyakan lah gitu Kang ya. Salah satunya di video ini dulu ya. Kita ingin kenapa saya hadirkan juga Kang Hendar, beliau juga aktif di masjid gitu ya, menjadi salah satu pengurus dari Masjid Al-Nufais. Ya, ini kita ingin tahu sebenarnya kalau kajian-kajian, karena kan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ini butuh kajian. Betul. Nah, salah satu konsep dari 3 pilar lingkungan atau perumahan Islami itu adalah adanya kajian-kajian. Oke, nah salah satunya di masjid ini apa aja sih kajian-kajiannya? Mungkin mudah-mudahan lebih menguatkan lagi keluarga Muslim, termasuk Anda itu kemudian untuk menguatkan. Oh yes, kita akan kayaknya cocok nih Syariah Islamic Syariah untuk Anda, kan gitu ya? Betul. Oke, Kang, kajian-kajian yang ada di sini, Kang Hendar, di kajian apa saja? Kalau bulanan saya tahu tuh, tapi yang mingguan tuh apa aja? Siap. Baik, yang pertama untuk kajian ini di hari Senin, tepatnya pada Isya, kita ada kajian tafsir Quran. Masya Allah. Ini tafsir Quran ini tentu menjadikan fondasi yang sangat kuat ya, khususnya buat warga di sini, yaitu ya kita pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Makanya Masya Allah luar biasanya. Sebenarnya ini ide pertama yang warga itu kenapa inginnya tafsir Quran ya, karena memang tadi karena ini hunian Islam terintegrasi, maka ya harus terintegrasinya yang pertama adalah dengan Quran. Masya Allah. Karena memang sebagaimana yang ada di lingkungan juga kan ada sekolah tahfiz, makanya bapak-bapak juga nggak mau ketinggalan gitu ya, makanya belajar tafsir Quran itu setiap hari Senin malam gitu. Itu kita berurutan tuh Pak Rudi, dari kemarin dari dari juz 30, sekarang masuk juz 29. Itu sudah lama berarti kan, karena tafsir itu kadang 1 ayat 2 ayat itu baru 1 pertemuan tuh. Iya, betul. Ini sudah panjang, alhamdulillah sudah berjalan di Syariah Syariah. Karena udah mungkin sekitar 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih udah berjalan. Untuk yang tafsir Senin ya? Tafsir hari Senin. Selanjutnya di hari Jumat. Jumat pada maghrib. Itu tadi berkaitan dengan tahsin Quran, masih dengan Quran. Itu karena memang ya tadi pondasi ya kalau Al-Quran itu tahsin ya, kita belajar di situ ya. Kadang kita sebagai imam gitu ya di rumah tentunya ada sesekali atau mungkin seringnya gitu ketika sholat sunnah di rumah sama istri itu kan nggak mungkin bacaan Qurannya tetap standarnya segitu ya. Jadi kita gitu ya. Jadi kita memang ada program juga tuh dari masjid itu, yaitu meningkatkan kualitas bacaannya. Itu ada tahsin bacaannya, ya ditambah juga hafalannya dong. Hafalannya tentunya. Tapi yang Jumat itu berarti tahsin ya? Tahsin, lebih perbaiki kualitas bacaannya. Betul. Nah itu untuk Ustaz Mukhtar. Betul, itu untuk Qur'annya untuk pengisinya atau pematerinya itu hari Senin dan Jumat ini Ustaz Mukhtar langsung. Yang memang beliau tinggal di lokasi juga. Betul. Enaknya di situ. Warga di sini juga. Jadi warga di sini banyak ustaz nih. Banyak ustaznya, Masya Allah. Ustaz Hendar termasuk. Nah itu yang kedua. Dan ketiganya ya tadi kalau udah Quran berarti ada juga hadisnya itu. Masya Allah. Jadi lengkap deh. Ada hadisnya. Itu hadisnya kita ada Riyadhus Shalihin sama Ustaz Julfan Abu Muhammad biasanya untuk kajian hadisnya, yaitu berkaitan hadis Riyadhus Shalihin. Itu ya kita juga ini udah hampir berapa tahun, mungkin 4 tahun, 3 tahun. Itu yang paling pertama tuh. Paling pertama itu karena Sabtu pagi terkenal. Ada tuh di channelnya SIS ya. Banyak itu. Nah itu berkaitan itu. Plus memang itu ada program lagi, yaitu untuk menciptakan keguyuban itu ada acaranya kunyah-kunyah juga tuh. Sebentar. Bukan termasuk kajian ya, kunyah-kunyah. Kang Azin, ada kunyah-kunyah. Jadi nanti khususnya kameramen juga nanti mungkin hadir tuh. Ada kunyah-kunyahnya. Iya. Itu. Terus selain untuk bapak-bapaknya itu kan hari Senin, Jumat malam, sama Sabtu subuh ya. Sabtu subuh itu khusus memang bapak-bapak. Kenapa misalnya bapaknya porsinya lebih banyak ya? Mungkin karena kita juga tahu yang memang menjadikan pionir di rumah kan bapak-bapak. Jadi hanya bapak-bapak. Jadi dan memang yang biasanya paling kedul ya. Itu dikuatkan. Nah di hari Ahad juga ada tuh kajian khusus muslimah. Nah itu kita sudah
berjalan juga udah lama itu berkaitan kajian muslimah, itu memang pengisinya langsung juga muslimah gitu ya. Itu tiap hari Ahad pagi itu. Ya, itu juga udah kajian langsung duha lama ya. Udah langsung lama. Itu ternyata juga di situ ada dua tuh, ada ya berkaitan dengan tahsinnya, ada juga tentang fikih kemuslimahannya. Jadi memang ya alhamdulillah tuh lengkap semuanya, Pak. Sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak-anak gimana? Nah, kalau untuk anak-anak itu sudah berjalan setiap sore setiap sore. Itu setiap sore kita sebelum maghrib itu atau pada asar itu anak-anak belajar Al-Quran juga gitu. Oh iya, ini di bawah. Di bawah itu kan kelas. Jadi memang di masjid itu ada ruang utama ini. Terus di bawah ada aula, terus ada juga ruang kelas-kelas. Kalau tempat yang dipakai pernikahan kemarin di mana? Itu di sini. Itu kita memang lengkap di masjid. Sudah bisa untuk untuk acara pernikahan, tablik akbar, dan ya untuk keramaian keguyuban dan juga kemakmuran masjid sudah berjalan. Kemarin saya ikut yang kajiannya Ustadz Yazin. Oh iya, ya kan? Betul. Ustadz Yazin yang beliau itu adalah imam besar dari Masjid Al-Jabar. Masya Allah. Dan di sini juga mungkin bisa ditampilkan nanti cuplikannya, Kang Aziz tolong dibantu. Dan insya Allah bulan selanjutnya ada Ustadz Kiai Haji Miftah Farid dan tokoh-tokoh yang lainnya insya Allah akan juga ngisi di sini yang kajian bulanan ya. Kajian bulanan. Insya Allah yang tablik akbar itu juga mudah-mudahan nge-recharge lagi ya keluarga muslim. Kalau saya sih jadi kayak sebuah liburan keluarga ya, maksudnya liburan positif keluarga gitu. Jadi hari Ahad ya, hari Ahad libur tapi nambah suplemen untuk keluarga. Karena yang bulanan itu rata-rata untuk keluarga ya, parenting Oke, mantap ya Kang Hendar. Selain itu juga sebenarnya kalau kajian-kajian UDC juga, Pak. Iya benar, kenapa saya lupa ya. Karena kita juga bertetangga dengan Ustadz Dwi Condro. Boleh ditampilkan ya. Ustadz Dwi Condro, beliau ahli fikih muamalah nasional juga beliau ya, Masya Allah. Dan bertetangga dengan kami, dan insya Allah juga bulanan jadwalnya sudah ditentukan bagi apalagi para pebisnis atau yang ingin memulai bisnis tapi ingin sesuai dengan syariah, sesuai dengan fikih-fikih muamalah syariah ya, bisnisnya itu tentang surga dan neraka dan ingin masuk surga dengan bisnisnya, maka kajiannya Ustadz Dwi Condro. Ya, ini dua-duanya ini alumni dan nggak lulus nanti belajar terus ya. Terus belajar. Karena ya gimana ya, namanya bisnis memang dibutuhkan untuk kadang jangan pakai ngomongin Islam lah kalau dalam bisnis mah kan gitu ya. Padahal ternyata di kajian tersebut enggak, justru patokan bisnis itu adalah bukan untung rugi saja tapi halal haram katanya. Masya Allah, itu jadi bisa diikuti juga ya. Itu mungkin ya, apalagi ya Kang Hendar kalau kegiatan-kegiatan kalau olahraga sunnah ada ya? Ada juga. Itu salah satu kegiatan yang sudah berjalan juga tuh. Kita ada di sini ada istilahnya warga itu juga beliau ternyata pelatih panahan tuh. Masya Allah. Umahat, tapi memang baru yang berjalan itu ibu-ibu atau muslimah. Itu beliau. Jadi kalau Kang Hendar panahannya di luar. Karena di sini ibu-ibu. Ibu-ibu semuanya. Yang aslinya ibu-ibu. Jadi di sini warga juga ya tadi itu sudah berjalan. Betul. Bahkan mengundang warga dari luar juga tuh. Betul. Ya karena memang ya itu fasilitas yang kita sudah sudah ada, area sudah disiapkan, tinggal dimanfaatkan saja. Dan alhamdulillah muslimah di sini ternyata juga sudah aktif. Bapak-bapaknya kalah sementara ini ya untuk berpanahan. Oh iya, dan itu pun ya kenapa kita bahas di sini, karena itu kegiatan sunnah dan memang ada kajiannya juga. Bukan berarti panahan tuh tanpa nilai gitu ya. Insyaallah kalau yang namanya panahan itu bahkan ada bahasanya ya, ada jampenya ada jampenya dan itu ada sanadnya. Masya Allah. Oke deh, insyaallah ini karena kita kenapa mantennya di dalam, karena di luar sedang gerimisnya lumayan. Insyaallah kita lanjutkan lagi obrolan cerita tentang syariah Islamic Syariah di video selanjutnya. Hatur nuhun Kang Hendar.